Halo guys. Iya. Halo guys. Lagi di mana itu kita, Jon? Ini sekarang kita di Karanganyar. Desanya apa namanya? Desa Obo. Apa ini Obo? Aduh, Galah. Kabupaten kota. Desa apa? GBS Jetis Jetis. Serbonan. Jetis. Jetis. Cirebon. Jetis. Atau Sumatera. Sekarang bang apa ini? Saiki mau mangan. Nah, Ya, mau mangan makan. karo apa? Wes mongon. Bukan mongon. Jahat. Oh, dah. Yang bagusnya jahat. Oh, dah. Jahar itu loh. Gitu. Ya. Gitu. Dan apa? Sego karo apa ya? Nasi apa? Nasi ayam. Oh. Nasi tempe, nasi tahu. Ayam, tempe, tahu. Penyet, capcay. Oh, capcay ya. Digoreng. Digoreng. Direbus. Ya. Lainnya nggak ada. Ya, lagi diatur, Bu. Bang Jo, Oke. Lainnya nggak ada. gimana Bang Jo? Dalam dia. Oh, di dalam. Saya merecehan Oh, dalam. di dalam. Ada juga di dalam. Ya, pejabat di dalam, Pejabat. Ada pejabat di dalam ada. Bung Jesse, Bung Koyo, and Bung Desmond. Bisa gitu. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan kami dari Yayasan Al-Safan dari Jakarta. Kami adalah lembaga pelayanan anak tunanetra Indonesia, di mana anak-anak yang kami layani di Yayasan Al-Safan adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya, dan tentunya yang akan melayani kita pada malam hari ini sebagai pemusik. Dan untuk mengenal lebih singkat Yayasan Al-Safan, mari kita saksikan di 5, 4, 3, 2, 1. Ini ada sahabat anak tunanetra Indonesia. Kita boleh hadir dan kita boleh berjumpa tentunya pada malam hari ini. Terima kasih buat Pak Gembala tentunya yang memberikan kesempatan kepada kami dari Yayasan Al-Safan untuk mengunjungi Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita saling melayani bersama-sama di tempat ini. Boleh Bapak Ibu boleh lambaikan tangan dulu, shalom. Masih semangat ya, karena hari ini kita sudah capek tentunya. Raja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan teman-teman, kita nyanyikan sebuah pujian ini. Buka mataku dan melihat wajahmu. Ku terharu
Yes, tentunya di samping ini Bapak Gembala, tentunya di tempat ini ada Bapak Arit Somanino sebagai Direktur Yayasan Al-Safar dan pendiri Yayasan Al-Safar juga. Beliau juga pendeta juga. Halo Pak Arit Som. Nanti untuk berkenalan dengan Pak Arit Som sendiri boleh ya setelah selesai ibadah. Boleh begitu ya Pak Pendeta ya? Ibu Pendeta gimana? Nanti ya. Oke, selanjutnya ada di sini juga ada Pak Raja yang memang selalu mendampingi Yayasan Al-Safar. Halo Pak Raja. Bukan sama saya Bapak, belakang Bapak maksudnya. Sudah kenalan kita Pak dari Jakarta ya. Selanjutnya adalah pemain bass. Halo pemain bass namanya Bang Marcel. Boleh lambaikan tangan dulu Bang. Selanjutnya ada pemain drum kami namanya Jesse Alexander Lubukai. Halo. Oke, yang pemain keyboard ada Junjun. Halo Mas. Halo. Orang Jawa ya, orang Jawa. Nanti ya mau kenalan dia asalnya dari mana nanti aja ya. Selanjutnya ada pemain gitar dari mana ya? Dari tadi dia di situ ya. Dari Johannes dari Kalimantan. Halo. Nah ini nih yang berdiri paling sebelah sana itu ya. Saya nggak tahu sebelah sana 2-3 langkah dari tempat saya ini berdiri saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu yang langsung lihat gitu ya. Namanya Bang Aldin dari Jakarta juga. Halo. Main saksofonnya dong. Jadi biar langsung dikenal gitu. Wow. Dan juga tadi ini kamu Tiara juga nggak kalah jauh juga nih dari teman-teman pemain musik juga ya. Jadi dia juga salah satu vokalis yang luar biasa juga ya. Dan di sini juga ada teman rekan saya ya. Rekan saya ada Kak Oksan ya. Halo, shalom. Dan ada rekan saya namanya yang pegang kameramen dari tadi, aduh. Memang ada Bang Desman. Halo Bang Desman. Halo. Selanjutnya ada Mbak Yuyun. Halo Mbak Yuyun. Yang pakai baju merah ya. Iya, itulah tadi perkenalan singkat dari kami tentunya untuk perkenalan lebih jauh nanti boleh sama Bapak Ritson tentunya untuk kenal lebih siapa sih sebenarnya orang-orang yang datang nih hari ini, kenapa sih mesti datang nih ya, kenapa mesti datang kita berjumpa nih sama mereka pada malam hari ini tentunya. Mungkin juga nanti akan boleh kita berbicara ya Bapak Ibu ya. Kita utarakan semangat kita kalau jujur. Bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ada di sini Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan, keajaiban Tuhan yang akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari Ibu Nani yang jemaat di sini, saya mengambil istri dari anaknya Bu Nani. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 9. Kita dari ayat 9 dan 10. Saya bacakan ya. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya yang tetap untuk selamanya. Ayat 10-nya, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang berbahagia dia yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kebiasaan saya, talenta saya bukan
membagikan firman Tuhan. Ya. Tuhan mempercayakan saya kemampuan untuk menuai jiwa-jiwa, merintis gereja. Ya, itu terjadi. Panggilan Tuhan itu buat saya itu waktu sejak SMA. Ya, itu menjadi modal saya ya. Puji Tuhan. Terima kasih atas arahannya Pak Pendeta Ritson. Khotbahnya mungkin di tukang tabur dan roti untuk dimakan. Yes. Dan engkau menjanjikan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan dan katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Pemain musik saya, singer saya maju ke depan. Dan kita sangat bersyukur diberkati atas kesaksian yang sangat sederhana. Tetapi ingat, setiap orang yang bergantung kepada Dia, maka Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam penyembahan lagi. Ku yakin saat kau berfirman, kita ingin menikmati hadirat Tuhan malam ini, agar kita datang dengan segala persoalan, dan kemudian kita akan pulang dan akan terkabulkan oleh hadirat-Nya, oleh kuasa-Nya. Tuhan kita akan kita pulang menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Oh haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Sekali lagi selamat malam. Shalom. Shalom. Yang perempuan shalom. Yang pria shalom. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bilang kepada kiri dan kanan, kamu sungguh amat baik. Bilang lagi kiri kanan, Tuhan kita Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Bilang kiri kanan, sakitmu sudah sembuh, masalahmu sudah selesai. Tuhan Yesus ambil alih malam ini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta Erik, dan bersama Ibu Gembala, seluruh majelis dan pelayan Tuhan di tempat ini berkenan menerima keluarga besar Yayasan Al-Safwan dari Jakarta untuk sama-sama kita menikmati kasih karunia Allah. Saudara, kami sungguh mengucap syukur. Jauh-jauh kami dari Jakarta, 7 orang buta, 5 orang tidak buta, hanya sekadar niat untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyatakan bahwa betapa hebatnya Tuhan menolong hidup kita masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan serta pekerjaan kita. Amin. Amin. Kamu adalah yang terbaik, Tuhan tempatkan buatmu. 1, 2, 3. Kayaknya ada suara perempuan di sana. Ini pria macam apa ini? Kabar jujur pada istrinya. Ya, sekarang coba pria-pria bilang sama istrinya, sayang, aku mencintaimu. Pria-pria bukan wanita, saudara. Pria-pria. Ya. Memang wanita selalu agresif soal cinta. Ya, sekarang pria-pria bilang sama istrinya, 1, 2, 3. Saya jatuh cinta padanya. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu soal kesempatan.
dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Kata Rasul Paulus, dan supaya aku jangan meninggikan diri atas apa? Segala pernyataan Allah. Pernyataan apa? Saudara, Rasul Paulus satu-satunya rasul yang diangkat menjadi rasul ketika Yesus sudah naik ke sorga dan tidak ada lagi di bumi Yerusalem bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan khusus. Apa itu? Dia lewat saja bayangannya, karena orang sakit sembuh, sapu tangannya dilaporkan kepada orang sakit sembuh. Eutikus jatuh dari lantai 2, kemudian dia mati. Paulus mendoakannya, dia yang mati menjadi hidup kembali. Amin. Tetapi dia mengalami apa? Duri dalam daging. Dalam ensiklopedia Rasul Paulus saya baca, Rasul Paulus itu duri dalam dagingnya ditafsirkan bahwa Rasul Paulus itu matanya katarak, matanya buram. Itu sebabnya surat Galatia ditulis tangan oleh Rasul Paulus dengan huruf-huruf yang sangat besar. Yang kedua, fisiknya badannya bongkok dan kakinya pincang. Itu sebabnya dia berkata, maka aku diberi duri dalam dagingku. Duri dalam daging itu yang tidak bisa lagi sembuh atau dipulihkan. Kadang-kadang kita mengalami duri dalam daging, bukan? Saya mengalami duri dalam daging. 2 tahun saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jika betul Engkau ada, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang pernah menyembuhkan Bartimeus, yang pernah membangkitkan Lazarus, yang pernah menyembuhkan hati Zakeus, di manakah Engkau? Masakan hanya kedua biji mata ini Engkau tidak sanggup membuat aku melihat? Ayah saya seorang pendeta, pendiri sekolah tinggi teologi Gereja Kristen Sulawesi Tenggara di Tentela, Sulawesi Tenggara. Saya bilang, ya Tuhan, masa Engkau tidak pernah melihat pengorbanan dan perjuangan ayah saya, mama saya seorang diaken, seumur hidupnya membaktikan dirinya untuk melayani. Tapi mengapa saya harus menjadi orang buta? Mengapa? Saya protes. Tidak hanya itu, saudara, saya dikala menderita, dikala mengalami kesunyian, dikala mengalami kesepian, orang wanita yang saya cintai, yang waktu saya melihat dia sangat mengasihi saya, dia sangat mencintai saya, dia sangat memerlukan saya, tetapi ketika saya buta dia kabur. Yaitu seorang utusan iblis untuk membujuk aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utuslah iblis itu mundur daripada. Tentang hal itu sudah berapa kali Paulus berseru kepada Tuhan? 3 kali. Sudah berapa kali Paulus berseru kepada Tuhan? 3 kali, saudara. Saya 2 tahun. Bapak Ibu tentu punya seruan. Ada yang mungkin 1 tahun, ada yang mungkin 2 tahun, ada yang mungkin 3 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, entah berapa tahun, saya tidak tahu. Paulus 3 kali berdoa. Bayangkan saudara, dia yang sering membuat mujizat oleh anugerah Allah. Tetapi begitu habis ini banyak bicara dengan saya semuanya, supaya saya bisa mengenal Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan dari jauh. Nah, itu saya nggak bakalan balas, saudara. Apalagi main mata, amin. Ya, nggak bakalan saya balas, gitu. Tapi bicaralah supaya terekam memori semua suara-suara orang yang suci hatinya di ruangan malam ini, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Iya, saudara. Waktu menikah, dipuja, dipuji, suami datang ke calon mertua. Wah, salam, salam Bapak, luar biasa. Mau ngapain? Saya mau datang menjenguk anak Bapak dan Ibu, luar biasa. Mengapa kamu suka sama anak saya? Ah, cantik, luar biasa. Bodinya, timbangannya 39. Wah, luar biasa. Setelah menikah 20 tahun, anaknya sudah 7, timbangannya 93, tak pernah lagi dilihat-lihat. Kenapa sekarang bodimu seperti kontainer, sayangku?
bertumbuh berkembang ke kiri dan ke kanan, bukan malah ke atas. Kadang-kadang kita tergoda hanya melihat apa? Fisik, saudara. Atau juga mungkin kita single parent, saudara. Ditinggal pergi suami, kita merasa kehilangan pegangan. Ditinggalkan oleh istri, kita merasa sendiri dan tak kuat menjalani kehidupan. Atau mungkin kita sudah lansia, anak-anak, cucu, mantu pergi entah kemana, tak pernah menengok. Atau mungkin kita seorang pelayan yang selalu dibicarakan oleh jemaat, pelayan hidup. Makin berdiri, saudara. Tuhan selalu menolongmu. Remnya saja yang menjadikan lagu ini, sehingga semuanya berkuat. keluarga ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah khususnya untuk dari Legungan dan Alas Tua, Bapak Ibu Gembala dari Legungan dan Alas Tua yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan sekali lagi juga terima kasih banyak untuk tim El Safan, Pak Raja juga yang berkenan menemani, dan kami sangat bersyukur gitu ya. Cerita sedikit ya, selama mereka melayani Bapak Ibu Saudara, saya selalu menitikkan air mata begitu ya. Saya melihat ke dalam diri saya sendiri bahwa saya tidak se-excited mereka dalam melayani Tuhan gitu ya. Padahal dalam keterbatasan mereka masih begitu luar biasa. Kalau sedikit cerita melayani, saya nanti dapat laporan dari Pak Timo, Pak Joko, bahwa jemaatnya sekarang berbeda gitu ya, lebih semangat lagi melayani Tuhan. Yang di Kristus Gembala karenanya juga lebih semangat lagi melayani Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam, selamat ulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.